Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa lagi melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Di pertemuan yang lalu kita singgung tentang istilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang ada bidayah, ada hidayah, dan ada nihayah. Bidayah adalah syariat, kemudian hidayah adalah thariqat, dan nihayah adalah hakikat. Sebagaimana yang diulas oleh Imam Nawawi dalam syarah Bidayah, yakni kitab Maraqil Ubudiyah. Nah, waktu itu kalau kita ingin mengamalkan syariat Allah itu dengan cara thariqatul mukhtassah, dengan thariqat yang khusus, sebagaimana definisi yang waktu itu sudah saya sampaikan dari Imam Al-Jurjani, dan ini yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Ada thariqat banyak sekali, Naksabandiyah, Sadiliyah, Qadiriyah, dan lain sebagainya. Thariqah seperti itu, maka Anda harus mengetahui syarat-syarat dari mursyid, begitu ya. Anda harus tahu syarat-syarat dari mursyid itu. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Durratul Muntashirah, Mbah Hasim menyebutkan syarat dari mursyid itu yang pertama harus aliman bil awamiris syar'iyyah, amilan biha. Seorang mursyid harus menguasai ilmu-ilmu syariat itu dengan sempurna, sekaligus mengamalkan syariat-syariat itu. Nah, ini kita bisa menakar bagaimana fenomena perguruan, fenomena kemursyidaan yang ada di sekeliling kita. Nah, ini semua ternyata memang cukup pelik ya. Kalau berbicara tentang masalah thariqah, ini cukup pelik sekali. Jadi syarat yang pertama, seorang mursyid harus menguasai ilmu syariat dengan sempurna dan mengamalkannya. Yang kedua, wakifan ala adabit tharaiki. Dia harus fokus ya. Jadi memiliki pemahaman terhadap adab-adab thariqat gitu. Salikan biha, dan juga menempuh. Jadi tahu adab-adab thariqat itu seperti apa, di makom A, makom B, makom C itu seperti apa. Nah, terus kemudian dia pun mengamalkan hal-hal itu. Jadi bukan cuma tahu, akan tetapi dia harus menjadi praktisi dari thariqah tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus kamilan fi ma'arifil haqiqah. Dia harus menguasai ilmu hakikat, ilmunya dulu. Dia harus ilmu hakikat itu seperti apa, begitu ya. Kalau ada ulama yang menyebutkan, Imam Hasan Al-Basri itu, ilmu hakikat itu tarku mulahadati thawabil amal, la tarkul amal. Meninggalkan diskusi-diskusi, bahasan-bahasan tentang masalah pahala. Nah, itu contoh ilmu dari hakikat. Jadi kalau ada orang beramal sudah tidak mikir pahalanya dari Allah gitu, karena memang semata-mata dia hamba. Kalau hamba ya sudah nyembah Allah saja. Nah, maka ini dia tahu ilmu hakikat. Nah, seorang mursyid selain dia harus tahu ilmu hakikat itu, dia harus wasilan ilaiha. Dia harus wusul kepada ilmu hakikat itu. Bahkan kalau di dalam kitab yang lain ada tambahan lagi, seorang mursyid bisa menjadi mursyid itu harus ma'dunan bil irsyad min suyukhihi. Dia harus mendapatkan izin untuk menjadi mursyid, ya, memberikan fatwa, memberikan petunjuk
dan lain sebagainya dari guru-gurunya. Tanpa izin itu maka tidak bisa. Di sisi yang lain, ulama-ulama juga menyebutkan bahwa kalau kita menjadi murid, kita harus tahu sanad daripada thariqat, jalur thariqat, sanad thariqah dari guru yang akan kita ikuti itu. Karena kalau itu tidak, jalurnya tidak sambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka thariqah itu akan maqtu'ul faid. Kalau barokah kan biasanya maqtu'ul barokah, ini maqtu'ul faid. Jadi dia akan kehilangan ketersambungan cahaya dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu ini penting sekali, kata Imam Ghazali, untuk sampai kepada nihayah itu kamu harus tahu hidayah, dan juga kamu harus tahu bidayah dan menempuhnya jalan hidayah itu. Nah, ini penting sekali, kata Imam Ghazali, harus diketahui agar kita tidak menjadi orang yang melompat-lompat di dalam belajar. Saya sendiri ketika waktu nyantren punya pengalaman mengaji Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab bidayah kebetulan tidak sempat mengalaminya, tapi malah kitab Ihya-nya. Itu ada seorang ustadz kami yang berpesan, kalau mau ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji saja, tidak usah diamalkan pada saat itu. Nah, ini warning, karena memang kita harus ilmunya banyak dulu. Kalau ingin menempuh jalan thariqah yang mukhtasah tadi, thariqah yang khusus, itu kita harus betul-betul menguasai syariat. Kalau zaman dulu, kalau ingin orang masuk ke dalam satu thariqah tertentu, itu biasa-biasa aja. Jadi langsung diterima, kemudian baiat gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah banyak perkembangan ya. Atau mungkin zaman dulu juga ada thariqah-thariqah yang harus seleksi terlebih dahulu. Jadi nggak semua orang masuk ke dalam sebuah thariqah langsung dibaiat, tidak begitu. Akan tetapi dibuat seleksi, ditanya dulu apakah dia mengerti syariat itu apa, akidah itu apa, kemudian apa yang harus kamu imani tentang zat-zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, asma Allah dan lain sebagainya, tentang Rasulullah sifat-sifatnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus diketahui oleh orang yang ingin menempuh pengamalan syariat dengan jalur thariqah yang mukhtasah tadi. Kalau jalan yang secara umum itu ya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah saja, dan qaul-qaul ulama. Yang penting tidak menggampang-gampangkan apa yang tidak semestinya menjadi gampang. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini penting sekali, memang harus diketahui. Sebab kalau sudah menempuh jalan nihayah atau jalan hakikat ini, atau untuk wusul sampai kepada Allah, itu seperti dulu saya singgung bahwa seorang mursyid atau guru harus bisa menunjukkan penyakit dari murid-muridnya, dan dia harus minum obat apa. Demikian pula seorang mursyid harus tahu cara seorang murid itu bisa wusul kepada Allah dengan cara apa. Dengan cara kedermawanankah, dengan cara tawadukah, dengan cara puasa, dengan cara sholat, wirid dan lain sebagainya. Ini semua akan menjadi tip-tip khusus yang diberikan oleh seorang mursyid kepada murid-muridnya. Sebab tidak ada yang sama, nyaris berbeda-beda ya. Tidak semua wusul itu bisa dicapai dengan wirid-wirid, tidak semuanya. Misalnya, kalau kita mengenang pernyataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, bahwa beliau menyatakan, ma wasaltu ilallahi biqiyami layalin wala siyami naharin. Aku tidak wusul kepada Allah dengan cara sholat di malam hari, tahajud misalnya seperti itu, wala siyami naharin, tidak puasa di siang hari, tidak seperti itu. Walakin wasaltu ilallahi bil karami wat tawadu'i wa salamatis sadr. Akan tetapi aku bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara
dermawan, bil karomi, jadi banyak memberikan sedekah, banyak memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu cara tempuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wat tawadhu'i, dan rendah hati, gitu, rendah hati. Dan yang terakhir adalah salamatis sodr, jadi hatinya terhindar dari segala sakwa sangka yang buruk, baik kepada makhluk ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu menjadi satu hal yang tidak mudah, kalau tidak disebut sulit ya, mencari thariqah yang pas bagi kita. Kita membutuhkan pencarian yang cukup panjang. Nah, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, dalam kitab Durratul Muntashiro itu dinyatakan beliau pakai bahasa Jawa, yen ora nemu guru kang sesuai syarat gitu ya. Jadi kalau tidak menemukan guru atau mursyid yang sesuai dengan syaratnya, maka cukuplah kalian mengamalkan thariqah safinah gitu ya. Dan bidayatul hidayah, seperti kitab yang sedang kita kaji ini. Nah, ini adalah salah satu kitab yang direkom oleh Hadratus Syekh ya, Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini salah satunya adalah kitab Bidayah ini. Kalau memang masih sulit di dalam menemukan guru thariqah, menemukan guru thariqah dan thariqah apa yang ingin ditempuh, maka cukuplah mengamalkan kitab-kitab seperti kitab Safinah dan juga kitab Bidayah seperti yang sedang kita kaji ini. Oleh sebab itu penting sekali saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini kita angkat ke permukaan ya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil dari ajaran Imam Al-Ghazali dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Sebab kitab ini adalah kitab pengantar ya, kitab pengantar kepada kitab yang lebih besar, lebih detail, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah mencapai pada level hakikat, ini manusia pun berbeda-beda ya, apa yang dialami, apa yang dirasakan dan lain sebagainya, itu memiliki perbedaan yang, jadi cara tempuhnya itu berbeda. Nanti sampai kepada level hakikat itu pun berbeda-beda yang dialami oleh seorang manusia. Nah, ini penting untuk kita ketahui, sebab itu tidak bisa klaim persamaan-persamaan di dalam ilmu hakikat itu tidak bisa. Jadi, seperti tadi yang disampaikan, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja tidak melalui wirid gitu. Jadi kita tidak bisa wirid yang paling penting, tidak bisa juga. Tapi kedermawanan, kemudian tawadhu, nah itu semua adalah sangat penting untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji bidayah ini salah satu hal bisa menjadi thariqah bagi kita semua. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.